Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebatku kelas 2? Selamat bertemu kembali dengan PGRI Kabupaten Tulung Agung dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas. Materi tema 1, Hidup Rukun. Subtema 1, Hidup Rukun di Keluarga. Pembelajaran 2. Muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Eksplorasi. Ayo kita belajar tentang Pancasila. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dan sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Coba kalian perhatikan gambar Garuda Pancasila. Kalian amati dan kalian pahami. Kalian pasti hafal bunyi Pancasila. Ayo, kita baca bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, coba kalian perhatikan perisai yang di sebelah kiri. Kalian perhatikan dalam perisai itu terdapat simbol-simbol sila-sila Pancasila. Di tengah ada simbol bintang. Kemudian ada rantai. Kemudian pohon beringin. Yang keempat adalah kepala banteng. Yang kelima adalah padi dan kapas. Simbol-simbol Pancasila. 1. Bintang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Rantai melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Pohon beringin melambangkan persatuan Indonesia. 4. Kepala banteng melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima, padi dan kapas melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan 1, kalian diajak untuk menghubungkan dengan garis sesuai dengan simbol silanya. Coba kalian perhatikan anak-anak, yang sebelah kiri itu adalah bunyi sila Pancasila. Kemudian yang sebelah kanan adalah simbol-simbol sila Pancasila. Nah, kalian diajak menghubungkan antara bunyi sila Pancasila dengan simbol sila. Jadi, yang sebelah kiri kalian hubungkan dengan garis ke yang sebelah kanan. Pancasila adalah dasar negara kita. Sila-sila pada Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengamalan sila-sila Pancasila adalah sebagai berikut. Sila ke-1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Menghormati orang yang sedang beribadah. Tolong-menolong antar umat beragama. Sila kedua. Mencintai dan menyayangi sesama manusia. Membantu orang lain yang kesusahan. Tidak membeda-bedakan teman. Sila ketiga. Bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Mengembangkan sikap saling menghargai. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat.
Selalu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Menghargai hasil musyawarah. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Sila kelima, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Tidak bersifat boros, suka bekerja keras. Kita lanjutkan pada kegiatan 2. Pada kegiatan 2 ini, kalian diajak untuk mengamati 4 gambar yang sudah disediakan. Setelah kalian amati, kalian pahami. Dan setelah itu, kalian beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan pengamalan sila ke-1 Pancasila dan tanda silang yang tidak menunjukkan pengamalan sila ke-1 Pancasila. Kalau sudah selesai, kita kerjakan soal-soal pada Ayo Berlatih. Soal nomor 1. Simbol sila keempat Pancasila adalah titik-titik. A. Rantai, B. Bintang, C. Kepala banteng. Jawaban yang benar adalah C. Kepala banteng. 2. Pohon beringin merupakan simbol sila ke titik-titik. Merupakan simbol sila ketiga. 3. Dodi sedang sholat berjamaah di masjid. Ia mengamalkan Pancasila sila ke titik-titik. Sila keberapa anak-anak? Iya, sila ke-1. 4. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. 5. Tuliskan bunyi sila ketiga Pancasila dan gambarlah simbolnya. Bunyi sila ketiga, Persatuan Indonesia, simbolnya adalah pohon beringin. Kita lanjut pada muatan bahasa Indonesia, KD 3.1 dan 4.1. Eksplorasi. Anak-anak, di sini ada teks bacaan atau teks percakapan antara Ara dan Tia. Tugas kalian adalah membaca percakapan berikut. Setelah kalian baca, kalian diajak untuk menjodohkan ungkapan dan diskusikan artinya dengan temanmu. Ini pada kegiatan 3. Nah, di sini ada 3 ungkapan, yaitu kutu buku, besar kepala, rendah hati. Sedangkan yang di sebelah kanan ada 3 arti kata, yaitu tidak sombong, sombong, dan gemar membaca. Ayo kita jodohkan. Kutu buku. Kita garis ke gemar membaca. Kemudian besar kepala. Kita garis ke sombong. Rendah hati kita garis ke tidak sombong. Kemudian ayo berlatih soal nomor 1. Penggunaan ungkapan yang tidak tepat terdapat pada kalimat titik-titik. A. Bibir Hendra sakit karena suka beradu mulut dengan temannya. B. Arjuna termasuk anak yang pandai, ia tetap rendah hati. C. Rama anak orang kaya, tetapi ia tidak besar kepala. Jadi penggunaan ungkapan yang tidak tepat terdapat pada kalimat A. Bibir Hendra sakit karena suka beradu mulut dengan temannya. Nomor 2. Ayah dan ibu akan senang di garis bawah ya anak-anak, jika melihat anak-anaknya rukun. Persamaan kata bergaris bawah adalah titik-titik. Senang, persamaan katanya gembira. 3. Kutu buku adalah sebutan bagi orang yang suka titik-titik. Suka membaca buku. 4. Meskipun ia memiliki banyak pengetahuan, ia tidak besar kepala. Besar kepala artinya sombong. 5. Tia dan Ara pergi ke Jakarta pada hari Sabtu. Tugas kalian adalah menuliskan kembali kalimat tersebut dengan menggunakan huruf kapital yang tepat.
Huruf kapital sama dengan huruf besar. Muatan PJOK KD 3.1 dan 4.1. Eksplorasi. Ayo kita belajar tentang gerak-gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerakan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain. Contoh gerak lokomotor adalah berjalan, berlari, lompat, dan sebagainya. Coba anak-anak perhatikan gambar. Gambar yang pertama adalah berjalan ke depan. Gambar yang kedua, berjalan ke belakang. Gambar yang ketiga, berjalan ke samping. Kalian perhatikan anak panahnya. Kegiatan 3. Sebelum kalian melakukan gerakan, kalian amati dulu. Di sini disediakan contoh 3 buah gambar. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Kalian amati dan kalian pahami. Sedangkan tugasnya adalah yang pertama, lakukan gerakan menirukan gerak hewan seperti pada gambar tersebut. Yang kedua, tulislah bagaimana gerakan hewan apa yang telah kamu lakukan tadi. Kalau nomor 1 sudah kalian lakukan, kemudian kalian tuliskan jawaban kalian di tempat yang sudah disediakan. Kita lanjutkan mengerjakan soal-soal berikut. Soal nomor 1, gerak yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain disebut gerak titik-titik. A. Lokomotor, B. Non-lokomotor, C. Proklamator. Jawaban yang benar adalah gerak lokomotor A. Nomor 2. Tia berjalan menemui Ara. Ara duduk di teras rumah. Gerak lokomotor dilakukan oleh titik-titik. Siapa yang melakukan gerak lokomotor? Iya, Tia. Karena Tia berjalan, sedangkan Ara hanya duduk. 3. Gerakan yang dilakukan anak tersebut adalah titik-titik. Amati gambar anak-anak, kemudian pahami apa yang dilakukan anak tersebut? Iya, berjalan ke depan. 4. Pada saat berjalan, posisi badan yang benar adalah titik-titik. Posisi badan tegak. 5. Sebutkan 3 contoh gerak lokomotor. Apa saja? Ya, berjalan, berlari, dan melompat. Demikian tadi materi pembelajaran 2. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.